Kita hidup di zaman yang aneh. Dunia terasa semakin tidak pasti. Tapi pikiran kita jauh lebih kacau daripada realitas itu sendiri. Harga naik, berita buruk datang tanpa jeda, konflik di berbagai belahan dunia terus bergulir, dan tanpa sadar, kita ikutan lelah, ikut gelisah, ikut takut. Padahal kita nggak ada di sana. Kita nggak berada di medan perang, dan kita tidak sedang kehilangan apa-apa. Lalu pertanyaannya, kenapa kita merasa seolah-olah hidup kita ikut runtuh? Coba kita jujur sebentar. Hari ini berapa kali Anda membuka berita? Berapa banyak informasi yang Anda konsumsi tanpa benar-benar Anda butuhkan? Kita bangun pagi, belum sepenuhnya sadar, tangan sudah mencari ponsel. Scroll, lihat, baca, dan tanpa kita sadari, pikiran kita langsung dipenuhi oleh ketakutan orang lain. Dan siangnya kita lanjut lagi. Malamnya sebelum tidur kita ulangi lagi. Dan kita heran, kenapa hati kita tidak pernah benar-benar tenang. Dunia memang sedang bergejolak, itu fakta. Tapi yang sering kita abaikan adalah ini. Kita tidak hanya hidup di dunia nyata. Kita hidup di dalam dunia yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai. Masalah kita bukan sekedar ketidakpastian dunia. Masalah kita adalah kita kehilangan kendali atas apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan kita izinkan masuk ke dalam diri kita. Kita seperti membuka pintu lebar-lebar, lalu membiarkan apa aja masuk. Ketakutan, kecemasan, spekulasi, bahkan hal-hal yang belum tentu benar. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak lagi melihat realitas apa adanya. Kita melihat realitas melalui lensa ketakutan. Dan ketika pikiran sudah dikuasai ketakutan, keputusan jadi kabur, langkah jadi ragu, energi habis. Bahkan sebelum kita benar-benar bertindak. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu penuh. Ada dua respon ekstrim yang sering muncul. Yang pertama, panik. Semua terasa mengancam, semua terasa mendesak. Akhirnya kita bereaksi bukan dari kejernihan, tapi dari ketakutan. Dan yang kedua, cuek. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Seolah-olah dengan mengabaikan, masalah akan hilang. Padahal kedua-duanya itu ya sama-sama berbahaya. Yang panik kehilangan arah, yang cuek kehilangan kesiapan. Lalu di mana posisi yang tepat? Bukan di ujung, tapi di tengah. Kita tetap sadar, tapi tidak larut. Kita tetap waspada, tapi tidak panik. Kita tetap melihat dunia, tapi tidak kehilangan diri. Di titik ini, kita mulai memahami satu hal penting. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah masalah. Dan ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah sesuatu yang harus dibangun, dilatih, dijaga. Karena tanpa ketenangan, Anda mungkin tetap bergerak, tapi Anda tidak benar-benar maju. Anda mungkin tetap bekerja, tapi Anda tidak benar-benar produktif. Karena produktivitas sejati bukan soal seberapa banyak yang Anda lakukan, tapi seberapa tepat yang Anda putuskan. Dan keputusan yang tepat lahir dari pikiran yang tenang. Lalu gimana caranya? Langkah pertama, sederhana tapi tidak mudah. Saring apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda. Tidak semua berita perlu Anda konsumsi. Tidak semua informasi perlu Anda tahu. Tidak semua hal layak mendapatkan perhatian Anda. Bukan berarti Anda menutupi diri, tapi Anda memilih dengan sadar. Kapan Anda membaca, dari mana Anda mengambil informasi, dan berapa banyak Anda mengizinkan itu semua mempengaruhi Anda. Karena setiap yang Anda lihat, setiap yang Anda dengar, diam-diam membentuk cara Anda berpikir. Langkah yang kedua, kembalikan kendali ke dalam diri. Banyak dari kita terlalu sibuk memikirkan apa yang terjadi di luar sana, sampai-sampai kita lupa memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Padahal, disitulah sumber kekuatan kita sebenarnya. Ketika Anda mulai gelisah, jangan langsung mencari jawaban di luar. Tanya dulu ke dalam, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa yang sedang saya takutkan? Dan apakah itu benar? Atau hanya bayangan saya sendiri? Kesadaran sederhana ini seringkali sudah cukup untuk mengembalikan kejernihan. Dan yang paling dalam, yang sering kita lupakan, bangun kembali keterhubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar ritual, tapi keterhubungan yang hidup. Saat Anda berhenti sejenak, menarik diri dari hiruk-pikuk dunia dan benar-benar hadir, Anda akan menyadari satu hal. Dunia mungkin tidak stabil, tapi tidak semuanya harus goyah.
ada pusat yang tidak berubah, ada sumber yang tidak terguncang. Dan ketika Anda terhubung ke sana, perlahan pikiran Anda ikut menjadi tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena Anda tidak kehilangan pegangan. Pada akhirnya ini bukan tentang dunia di luar sana. Ini tentang bagaimana Anda mengelola dunia di dalam diri Anda. Karena hidup tidak akan pernah sepenuhnya pasti. Tapi Anda selalu punya pilihan untuk tetap jernih atau ikut hanyut. Dan disitulah perbedaan sebenarnya. Saatnya menjadi high performing individual. Bukan dengan menunggu dunia menjadi tenang, tapi dengan membangun ketenangan di dalam diri Anda sendiri. Mulailah dari hal yang sederhana. Saring apa yang Anda konsumsi. Jaga apa yang Anda pikirkan. Dan latih diri Anda untuk kembali setiap kali Anda mulai kehilangan arah. Jadikan setiap langkah Anda tanda bahwa Anda benar-benar hidup. Bukan hanya bergerak, tapi benar-benar menuju sesuatu yang berarti. Itulah makna sejati dari menjadi manusia produktif. Manusia yang tidak sekedar sibuk, tapi hadir, sadar, dan berkontribusi.